Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimatul Azizah dari kelas PGMI 3C absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir yang menjadi acuan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis. Keberhasilan pembelajaran peserta didik banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik atau guru harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu yang pertama prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua prinsip keaktifan, yang ketiga prinsip keterlibatan langsung, yang keempat prinsip pengulangan, yang kelima prinsip tatangan, dan yang keenam prinsip balikan dan penguatan. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan, bahkan dapat membangkitkan motivasi belajarnya. Sedangkan motivasi adalah alat dan tujuan dalam pembelajaran. Sebagai alat, motivasi penting untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Sedangkan sebagai tujuan, motivasi diharapkan agar peserta didik tertarik dalam kegiatan intelektual dan estetik setelah belajar. Yang kedua yaitu prinsip keaktifan. Pada dasarnya, peserta didik adalah manusia aktif yang mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sudah diamati. Kegiatan fisik dapat berupa membaca, mendengar, menulis, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis seperti menggunakan khasanah pengetahuan yang memiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan langsung. Edgar Dahl dalam Count of Experience-nya mengemukakan belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Peserta didik tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Begitu juga John Dewey dalam Learning by Doing-nya mengemukakan bahwa belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. Keterlibatan di dalam belajar jangan diartikan keterlibatan fisik semata, tetapi lebih dari itu, yaitu keterlibatan mental, emosional, dan intelektual. Yang keempat, prinsip pengulangan. Dalam psikologi conditioning disebutkan bahwa belajar adalah pembentukan respon yang timbul bukan saja oleh stimulus, tetapi juga oleh stimulus yang dikondisikan. Walaupun tidak semua orang dapat menerima bahwa belajar adalah pengulangan, karena tidak dapat untuk menerangkan semua bentuk belajar, tetapi prinsip pengulangan masih relevan sebagai dasar pembelajaran. Bentuk belajar yang menerapkan prinsip pengulangan adalah metode drill dan stereotyping. Yang kelima, prinsip tantangan. Dalam proses belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian seterusnya.
Jika mengharapkan dari peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Penggunaan penilaian kinerja dan penilaian portofolio juga memberikan tantangan bagi peserta didik untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Yang keenam yaitu prinsip balikan dan penguatan. Prinsip belajar ini lebih banyak diilhami oleh teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner. Kunci dari teori belajar adalah law of effect-nya Thorndike. Peserta didik akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu, pendidik harus melakukan penilaian hasil belajar. Hasil belajar yang baik akan merupakan balikan atau feedback yang menyenangkan dan berpengaruh baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Itu tadi penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.